doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Romangun kini bisa diakses di website HKBP Romangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Romangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Romangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi bersama kakak dan abang di sini di ibadah online sekolah minggu. Apa kabar ya semua? Kayaknya Kurang kencang suaranya. Kita tanya lagi ya bang. Kita sapa lagi kak. Apa kabar ya semuanya? Wah keren. Puji Tuhan, kabar yang luar biasa. Semoga kita semua juga dalam keadaan sehat. Betul. Dan penuh sukacita. Sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu hari ini, kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah hari ini. Dimulai dari song leader, ada Kak Koresi, dan ada Bang Mersiko. Halo adik-adik. Dan ada pemusik kita, Bang Andi Sitampul. Hai adik-adik, halo kakak abang. Halo. Hai Bang. Dan tidak lupa yang akan berkhotbah nanti ada Abang Pendeta Enrico Sinaga. Nah adik-adik, hari ini adalah hari yang spesial Bang. Betul. Karena
sekarang kita itu sudah memasuki kelas yang baru. Iya. Yeay. Senangnya. Ketemu kakak yang baru. Betul. Nah, untuk itu sebelum kita memulai ibadah, kita mau bareng-bareng menyanyikan lagu ini. Karena lagu ini mengajarkan kita untuk memuji Tuhan. Mau dari terbit matahari, dari pagi sampai sore malam, kita tetap memuji Tuhan. Ayo adik-adik, Kak Koresi undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan Dari Terbit Matahari. Semua kita nyanyikan dengan semangat ya. Pakai gerakannya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Bang Ciko kayaknya kurang semangat nih. Kita harus ajak adik-adiknya untuk bangkit berdiri menyanyikan lagu ini, karena lagu ini sangat riang gembira. Iya, kalau begitu adik-adik dari Katekonon Mandiri sampai kelas 6 semua kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sekali lagi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari Pagi-pagi, sampai pada masuknya, sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. puji-puji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya, biarlah nama Tuhan yang dipuji. Adik-adik, kita mau memulai ibadah, namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Bang Ciko boleh memimpin kita dalam doa, Bang. Iya, adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami ya Tuhan untuk mengucapkan puji dan syukur atas apa yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Hari yang cerah boleh kami nikmati Tuhan. Dan bersama ini Tuhan kami mau beribadah, biarlah Tuhan memberkati kami, mengajari kami melalui firman Tuhan. Tuntun kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu supaya kami boleh benar-benar mengikuti ibadah ini dengan baik.
terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Hari ini Minggu ke-9 setelah Trinitatis tanggal 1 Agustus 2021 dengan tema Aku ingin taat berdoa. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan Allah kita. Mari dengan penuh semangat kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 3. Kami puji dengan riang. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi miliknya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran, menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Nah, Kak Koresi, tahu nggak kakinya mana? Ini kakiku, Bang. Tangannya mana? Coba tunjukin. Ini tangan aku. Coba adik-adik, mana kakinya? Kakinya mana? Ini, Bang. Ya, tangannya mana, tunjukkan. Oke. Adik-adik tangannya kecil-kecil ya, Bang? Iya, kecil-kecil karena kita masih orang kecil. Nah, Bang Ciko mau ajak adik-adik semua untuk nyanyi bersama. Kita nyanyikan buku ND Sekolah Minggu dari nomor 550 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tangaku na Mehmet, kita nyanyikan dengan sukacita. Walaupun tangan kita kecil, kita masih bisa memuji Tuhan ya, Bang? Betul, ya. Ayo adik-adik, kita nyanyikan lagu ini. Tangaku na Mehmet hulehon ma tude bata dai nangi nalojai sayurupa kunamai tangaki dihomai Sekarang kaki, Bang. Mana tunjukkan kakinya adik-adik. Walaupun kaki kita kecil, kita juga memberikan kepada Tuhan. Betul. Nang patuna met-met hulehon ma tude bata marlojo ngau suruwoni dai nangi nalojai
met hulehon ma tu debata dai nangin nalojai sayuruk pa kunamai tangaki di homai tangaki di homai. Sekali lagi patu. Nau patu na met hulehon ma tu debata marlo jongau suruwoni dai nangi nalojai nang pati di homai nang pati di homai nang pati di homai nang pati di homai. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat kelima berbunyi demikian. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Bang Ciko, Ya, pernah nggak Bang Ciko membuat sedih mama papa, kakak abang adik, bahkan teman-teman? iya Kak, pernah. Lalu, apa yang Bang Ciko lakukan? Nah, setelah saya bikin hati papa atau teman-teman bikin sedih, terus saya minta maaf Kak. Iya, begitu juga adik-adik. Pasti adik-adik pernah membuat sedih. Apalagi membuat sedih Tuhan Yesus dengan tidak melakukan perintahnya. Tapi ketika kita sudah membuat sedih, kita harus menyesal dan memohon ampun, minta maaf sama Tuhan Yesus. Dan juga tidak boleh melakukannya lagi. Untuk itu Kak Koresi mau undang kita menyanyikan lagu ini dari buku ND nomor 688 ayat 1 dan 2, Tuhan. Ayat kedua, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan jojot masak rohani Allah nasala pambahen ataku lakanang parulani jora maaf. Adik-adik, ayat kedua kita bangkit berdiri. Lebih sungguh-sungguh kita mengaku dosa kita, mohon ampun dan pertolongan kepada Tuhan. Pakulingi perupaso une mambanjut rohani dongakupe pikiran hata nahurang ure jora Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kembali duduk. Dan saatnya kita menyambut Tuhanku dengan menyanyikan ND Sekolah Minggu nomor 139 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mari adik-adik kita nyanyikan dengan sukacita.
kita nyanyikan dengan penuh semangat. Datanglah padaku ya Tuhan. Datanglah padaku ya Tuhan, dan berikanlah kesukaan, berikanlah kasih-Mu jua padaku yang penuh dosa. Kau tinggalkan kemuliaan yang dalam rumah Bapa-Mu, biar dengan segala kerendahan ku sambut kedatangan-Mu. Adik-adik, nas epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Keluaran 3 ayat yang ke-8. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Sebab itu aku telah turun melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Siapa yang ingin menjadi seperti Yesus? Aku. Saya, Kak. Wah, kita semua ingin seperti Yesus ya. Dan kita juga ingin menjadikan Yesus sebagai teladan kita. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu ini dari buku ND Sekolah Minggu nomor 118 ayat 1-2. Dan ayat kedua, Kak Koresi undang kita bangkit berdiri. Seperti Yesus yang rendah hatinya, lemah lembut dan manis, besarlah kasih-Nya, tetapi sungguh sayang, jahat dan
Adik-adik, marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Abang Arlen Sitorus dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu pada tanggal 1 Agustus 2021. Berikut Warta Sepekan. Adik-adik, pada tanggal 18 Juli lalu, kita sudah mengikuti kegiatan evaluasi kelas. Nah, berikut adalah nama adik-adik yang mendapatkan juara di kelas masing-masing. Selamat untuk adik-adik yang mendapatkan juara. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Warta berikutnya adalah pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 26 Juli sampai tanggal 1 Agustus 2021. Adik-adik, kita mau bernyanyi bersama untuk teman-teman kita, untuk adik-adik kita dan kakak abang kita yang berulang tahun di minggu ini. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin hari kamu. Padamu adikku, padamu kelompokku, padamu abangku, selamat ulang tahun. Sekali lagi. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau
gereja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpinlah kami. Padamu adikku, padamu kakakku, padamu abangku, selamat ulang tahun. Adik-adik, warta berikut adalah hal yang harus kita ingat setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link tertera di bawah layar berikut. Sebelum nutup warta sekolah minggu, Bang Harlen mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk minggu 8 Agustus 2021 diambil dari Nats Amsal 17 ayat 6. Jadilah anak yang membanggakan. Demikian warta sekolah minggu dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, yuk kita mau menyanyikan lagu ini, Kidung Jemaat nomor 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua, yaitu Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Ayat kedua, kuatkanlah Tuhan. Kuatkanlah Tuhan dan hiburlah kami. Kuatkanlah Tuhan dan hiburlah kami. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Sama-sama. Kuatkanlah Tuhan dan hiburlah kami. Kuatkanlah Tuhan dan hiburlah kami. Adik-adik, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada kita pada minggu ini, Minggu 1 Agustus 2021, tertulis dari Daniel 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Daniel 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Adik-adik, apakah sudah dibawa Alkitabnya, dipegang? Apakah semua sudah duduk? Amang akan membacakannya, adik-adik duduk semua ya. Beginilah firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya.
Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu untuk mama papa. Pada hari ini kita disapa firman Tuhan. Menyapa adik-adik sekalian yang ada di rumah, yang sudah mulai besar dan sudah mulai naik kelas. Meskipun kita berada di masa COVID atau Corona ini, kita tetap melihat pemeliharaan Tuhan. Tuhan masih menjaga kita. Buktinya kita bisa melewati Corona ini, bisa naik kelas, bisa dari SD ke SMP, bisa dari TK menjadi SD. Banyak pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita adik-adik sekalian. Dan pada saat ini kita disapa firman Tuhan tentang cerita Daniel. Siapa yang tahu cerita Daniel? Daniel adalah anak Tuhan yang masuk di dalam perut ikan kan? Daniel, yang mana Daniel? Ayo adik-adik. Oh iya, memang adik-adik pintar. Daniel yang ada di gua singa. Wah, memang adik-adik memang selalu mengingat firman Tuhan. Adik-adik, kalau kita melihat firman Tuhan ini, yang dimana Daniel mau ditangkap oleh kerajaan yang ada di situ, karena dia telah melanggar peraturan. Peraturan di sana, dia tidak boleh berdoa kepada Tuhan. Di sana peraturan orang yang berdoa kepada Tuhan itu akan dimasukkan ke dalam gua singa. Wow. Adik-adik pernah melihat singa di kebun binatang ataupun di taman safari? Singa sangat seram ya adik-adik. Giginya itu tajam, bisa merobek-robek daging, bisa melahap kita. Dia memakan semua daging, sangat seram. Tetapi karena Daniel berdoa, maka panglima dan serdadu dari kerajaan itu memasukkan Daniel ke dalam gua singa karena dia berdoa kepada Tuhan setiap harinya. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia tidak takut adik-adik. Meskipun ada larangan, jangan berdoa kepada Tuhan. Daniel tetap berserah kepada Tuhan, memberikan kehidupannya. Ketika para suruhan dari kerajaan melihat Daniel berdoa, dia langsung ditangkap adik-adik. Sangat sedih. Dan ketika itu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tidak ada yang bisa menjamin dia. Dia selamat atau tidak. Tidak ada yang bisa mengatakan dia selamat. Karena kita mengetahui singa sangat seram adik-adik. Kita mengetahui jangankan berdekatan, jangankan bersentuhan dengan singa. Mendengar suaranya saja kita sangat gemetar. Kita takut. Daniel dimakan. Daniel dihabiskan oleh singa.
Tetapi adik-adik sekalian, karena dia tidak takut dengan peraturan, dengan ancaman kalau dia berdoa kepada Tuhan, dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Dia tidak takut. Dan seketika, ketika dia telah melewati satu malam di gua singa, apa yang terjadi adik-adik? Daniel sehat, tidak terluka, tidak kenapa-napa sama sekali. Karena apa? Karena dia selalu berhubungan dengan Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan agar dia selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dan hasil dari doa Daniel dan buah dari doa Daniel, mulut para singa ditutup malaikat Tuhan. Tuhan sangat sayang kepada Daniel. Tuhan sangat sayang kepada orang-orang yang selalu berdoa. Adik-adik, Amang mau tanya sama adik-adik satu persatu. Apakah adik-adik pernah berdoa? Apakah adik-adik sering berdoa? Di sini Daniel berdoa, memberikan waktunya terus kepada Tuhan. Dia selamat, dia berbahagia, dia bersukacita. Maka dari itu adik-adik sekalian, berdoa kepada Tuhan adalah jurus, adalah kelebihan, adalah kekuatan dari anak-anak Tuhan. Barang siapa yang tidak pernah berdoa, dia adalah anak-anak yang lemah. Dia adalah anak-anak yang tidak disukai Tuhan. Maka dari itu adik-adik, Amang Pendeta mengajak untuk adik-adik semua harus selalu berdoa. Kita doakan mama papa, opung kita, tulang dan tulang kita, tante kita, abang dan kakak kita, dan terlebih kita mendoakan diri kita semua. Dan kita harus mendoakan abang kakak kita, guru sekolah minggu, biar mereka sehat untuk mengajar kita pada pengajaran kelas. Nanti kalau abang kakak kita gak kita doakan, abang kakak kita sakit, gak bisa mengajar kita. Dia lemas-lemas, dia sakit, demam. Adik-adik harus ingat, firman Tuhan hari ini mengajak adik-adik harus selalu berdoa. Kok Amang Pendeta saya tidak pernah berdoa, tetapi saya diberkati Tuhan terus? Tuhan selalu memberkati kita melalui doa dari mama papa kita. Mama papa kita yang selalu mendoakan kita adik-adik. Opung kita yang selalu mendoakan kita. Tulang kita, nan tulang kita. Tante kita, udah kita, namburu kita selalu mendoakan kita. Makanya kita selalu diberkati Tuhan. Maka dari itu sekarang adik-adik, siapapun yang ada di sampingmu, peluk dan ucapkan terima kasih. Terima kasih atas doa yang disampaikan kepada Tuhan sehingga saya bersukacita dan berbahagia. Amang kasih waktu 2 menit untuk mengucapkan terima kasih kepada mama papa kita, kepada opung kita, kepada tulang kita, kepada nan tulang kita. Dan setelah itu
adik-adik harus mengetahui kekuatan dari doa. Doa kita selalu didengar Tuhan. Dan doa yang kita harapkan selalu Tuhan berikan menurut kebutuhan kita. Apabila ada adik-adik sekarang yang sedang sakit, percaya Tuhan akan menolongmu adik-adik. Ketika engkau berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan mendengar, anakku lagi sakit, sembuh. Itulah kekuatan Tuhan. Jangankan untuk menghilangkan penyakit dalam tubuh kita, mulut singa yang seperti ini, wow, bisa ditutup Tuhan adik-adik sekalian. Maka dari itu, kita harus selalu percaya untuk berdoa kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita. Karena melalui Tuhanlah kita bisa selamat menjalani kehidupan kita. Di dalam sekolah, di dalam perjalanan kehidupan, di dalam sakit penyakit, di dalam kesedihan, Tuhan datang untuk menolong kita adik-adik sekalian. Jadi doa adalah kekuatan orang yang percaya. Doa adalah jurus sumber dari segala yang baik dari kehidupan kita. Maka dari itu adik-adik, doakan selalu dirimu, doakan orang tuamu, dan doakan seluruh keluargamu. Ketika engkau berbicara kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar dan akan menyampaikan seturut dengan kehendaknya. Jadi mulai hari ini adik-adik harus bisa berdoa, meskipun yang masih kecil, harus bisa amin-amin kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk makanan ini. Berkati ya Tuhan menjadi kesehatan. Amin. Kita harus berterima kasih adik-adik kepada Tuhan. Dia telah baik. Dia menyampaikan berkatnya melalui orang tua kita. Kita bisa makan, kita bisa jajan, kita bisa makan permen sama coklat sampai gigi kita keropos. Dan itulah yang menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan. Adik-adik harus ingat, apapun engkau sekarang, itu adalah hasil dari doa orang tuamu, doa keluargamu, doa opung dan tulang serta namborun. Inilah yang diharapkan bagi anak percaya, mengikuti kehidupan Daniel yang selalu menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sehingga dia melewati segala tantangan dan ancaman musuh dalam keadaan sukacita. Dia tidak terapa-apain. Dia bebas dari gua singa, tanpa gigitan, tanpa serangan apapun. Tuhan memberkati kita, dan ingatlah, berdoa kepada Tuhan menghasilkan hal yang sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang senantiasa memberkati kami, melindungi kami dalam perjalanan kehidupan kami. Kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, anak sekolah minggu HKBP Rawamangun. Dalam masa kecil kami sering melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi itu adalah perjalanan pengetahuan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menuntun kami melalui Roh Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang selalu berdoa, meminta kepada Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak yang taat mendengarkan firman Tuhan. Kami selalu mendengar dan bersekutu melalui perkumpulan kelas kami. Berkatilah abang dan kakak guru sekolah minggu kami. Berikan kesehatan, jauhkan mara bahaya. Tuhanlah yang memberikan apa yang menjadi keinginan dan kerinduan dari abang dan kakak kami guru sekolah minggu.
Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, saudara dan keluarga kami. Kiranya Tuhanlah yang menjauhkan segala penyakit serta segala mara bahaya. Terlebih di masa pandemik ini ya Tuhan, kami sangat sedih, banyak keluarga, saudara yang terdampak virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan akan memberikan kasih Tuhan melalui kesembuhan mereka. Apabila ada dari teman dan orang tua kami yang sedang sedih atau dalam masalah ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang memberikan jalan keluar serta menghibur mereka. Pada hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, terlebih kepada teman-teman kami yang Tuhan berikan umur yang panjang, yaitu Manuel Huta Barat, Erika Simanjuntak, Jemima Tobing, Renar Partogi Simamora, Serapina Natania Sirait, Karen Sijabat, Audrey Sihombing, Jessica Nenggolan, dan untuk kakak kami Rahel Napitupulu, untuk inang pendamping pra-remaja Kak Eva Hutagalung, serta abang kami yang selalu berada bersama kami menyajikan musik yang terindah, musik memuji Tuhan, yaitu Bang Abdi Sitompul. Kau memberikan mereka umur yang panjang, terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kehidupan mereka, pertumbuhan perkembangan di masa kecil, dan buat abang kakak kami, kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka dalam keluarga mereka. Sampaikanlah yang menjadi kerinduan mereka ya Tuhan, agar segala doa yang mereka sampaikan semakin penuh melalui kasih dan karunia Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, itu dia tadi firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Enrico Sinaga. Nah, untuk itu kita diajari untuk selalu taat dan setia berdoa untuk siapapun ya Bang. Iya, betul. Nah, untuk itu kita sekarang mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh kumpulkan persembahan, titip ke mama papa, dan mama papa nanti akan mentransfer ke rekening gereja atau bisa scan barcode yang ada di layar. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi lagu ini, Saya Senang Berdoa. Kita semua pasti sangat senang berdoa ya Bang? Betul. Saya Senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Adik-adik, ayat kedua kita bangkit berdiri lebih semangat dan lebih bersukacita. Bilang saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa. siapa? Saya senang berdoa. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan.
Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kiranya firman Tuhan pada hari ini semakin mengingatkan kita, semakin mengajak kita untuk terus berdoa kepada Tuhan, karena Dialah sumber kehidupan kita. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Selamat hari Minggu, Tuhan bersama-sama dengan kita. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.